Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Harun Hamzah di channel YouTube Harun Hamzah. Saudaraku, di video yang ke-28 ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang buku Ensiklopedia Islam Kafah, kita mulai membaca Al-Quran lanjutan yang kemarin, yaitu ayat ke-41 Al-Baqarah surat kedua hingga 45, 5 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahui. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basyiran tabarakallazi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa naziran wa da'iyan ilal haqqi bi iznih wa sirajan muniran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima katsiran, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui, maha melihat hambanya. Maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah
salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mempertemukan kita pada hari ini pada video yang ke-28 ya. Karena suka lupa saya. Maklum umur sudah menuju tua, OTW tua. Tapi saya berharap di sisa umur kita ini Allah beri kita keberkahan, Allah beri kita nikmat iman, nikmat Islam, yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu kita bisa istiqomah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di pembahasan buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri, ulama dari Mesir. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan menjadikan bukunya ini menjadi catatan amal kebaikan pemberat timbangan beliau kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di halaman 103 dan masih tentang mengenal indahnya nama-nama Allah Asmaul Husna. Yang saat ini adalah tentang nama Allah, sifat-sifat Allah yang ke-11, Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta, yang Maha Menciptakan, dan yang Maha Membuat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq yaitu yang menciptakan makhluk yang tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan Al-Khalaq yaitu yang telah dan senantiasa menciptakan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala menciptakan makhluk-makhluknya semua seisinya itu yang sebelumnya tidak ada. Jadi Allah menciptakan semua ciptaannya, langit, bumi, seluruh alam semesta, planet, jagat raya, manusia, hewan, binatang, tumbuhan, itu Allah ciptakan sebelumnya tidak ada. Tidak pernah ada yang menciptakan. Sehingga Allah memang menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kalau misalnya arsitek menciptakan sesuatu yang kelihatannya bombastis, yang nampaknya menakjubkan, itu karena dia terinspirasi dengan yang sudah ada. Apakah sudah ada di belahan bumi lainnya, di timur, di barat, dimanapun. Nah, sedangkan Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, pencipta makhluk-makhluknya, seluruh isinya, tidak pernah menciptakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada contohnya. Al-Khaliq, the creator. Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang maha menciptakan. Yang gak ada sebelumnya jadi ada. Allah lah yang membuat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd surat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah lah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Itu dalilnya. Dalil pembahasan kita tentang Al-Khaliq. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak-banyaklah kita membaca Asmaul Husna. Ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq. Sesering mungkin. Nah, kalau kita sering menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan Allah dengan namanya Ya Khaliq, Ya Allah yang Maha Pencipta, Ya Khaliq, Ya Khaliq, Ya Khaliq, Ya Allah yang Maha Menciptakan, Ya Allah
pencipta langit dan bumi. Ya Allah yang membuat seluruh isi alam semesta jagat raya ini, ya Allah. Nah, Allah senang namanya disebut-sebut. Nah, semakin sering, semakin banyak kita menyebut-nyebut namanya, maka tentu Allah semakin senang. Dan Allah berikan ketenangan, ketentraman di hati kita. Dan kalau kita senang membaca ya Khalik, insya Allah mudah-mudahan akan terpelihara ya dari terkena berbagai macam musibah bencana. Asal yakin, percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman azali adalah suatu zaman yang tidak ada apapun sebelumnya dan siapapun. Hanya Dia Allah yang awal, Allah yang permulaan, dan Allah pula yang akhir. Jadi ketika nanti dunia ini sudah nggak ada, hancur semua, Allah perintahkan seluruh isinya hancur, keping-keping, kemudian Allah cabut. Allah perintahkan malaikatul maut mencabut semua nyawa-nyawa makhluknya, yang kemudian dia mencabut dirinya sendiri atas perintah Allah, dan Allah yang mencabutnya, malaikatul maut, maka tidak ada lagi makhluk ataupun keadaan seperti di dunia ini, di bumi ini. Allah yang terakhir, Allah yang awal. Nah, maka di zaman azali ini adalah zaman yang tidak ada apapun dan siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk malaikat pun belum ada. Nah, pertama-tama Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada apa-apa, yang pertama-tama Allah ciptakan adalah langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Insya Allah. Yang sungguh luasnya langit dan bumi hanya Allah yang tahu pastinya. Sekalipun ilmuwan sudah memperkirakan luasnya di buku-buku bangku sekolah, di pelajaran, di kampus dan sebagainya, tapi kepastian detailnya tetaplah Allah yang hanya mengetahui. Mereka cuma perkiraan. Oh, luas langit bumi sekian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan langit, bumi, Allah menciptakan segala isinya tentulah memiliki maksud dan tujuan. Tidak ada sesuatu ciptaan tapi tidak memiliki tujuan, tidak jelas tujuannya, pasti ada tujuan. Namun hanya Allah lah yang maha mengetahui, sedangkan pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Sedang bumi yang Allah ciptakan ini ya sebagai tempat bagi makhluk-makhluknya, ya, khususnya manusia, binatang, hewan dan lain-lainnya untuk menetap tinggal, kemudian mencari kehidupan. Jadi Allah ciptakan langit, sebenarnya juga ada barangkali, yaitu barangkali sebagai tempat disimpannya ruh-ruh orang beriman. Sedangkan bumi adalah tempat menetap, tempat tinggal, tempat mencari kehidupan makhluknya. Tentunya semua itu bumi Allah ciptakan di bumi ini untuk manusia ini, untuk hamba-hambanya ini, Allah, makhluk-makhluknya, tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali juga kalau di langit, di atas sana, Allah ciptakan untuk para malaikat-malaikatnya, yang mereka bisa beribadah di sana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dengan penciptaan yang Allah ciptakan alam semesta termasuk diri kita, bahwa kita diciptakan bukan sekedar untuk makan, minum, atau kemudian kita sekolah, kemudian kita mencari nafkah, kemudian kita besar, berkeluarga, nikah, punya anak,
kemudian setelah itu kita mati. Bukan sekedar itu bagian dari kehidupan. Adapun Allah menciptakan kita semua alam semesta, makhluk-makhluknya, pada intinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ruku, sujud, ya. Untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia Allah tempat kita meminta tolong, dan kita juga diperintahkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan gunung, menawarkan kepada gunung, sanggupkah untuk menjadi khalifah? Maka gunung keberatan, tidak ada yang sanggup. Jadi harus ada di muka bumi ini khalifah yang memimpin, yaitu manusia. Maka kalau ada orang alergi, orang Islam dengan khalifah, alergi, ya bodoh sekali. Pada alergi aja khalifah Islam. Wah. Tapi kalau misalnya mau nyari uang pakai nama Islam, wakaf, dana wakaf. Ya enggak? Jadi mereka anti sama bahasa Arab ke Arab-Araban, tapi kalau nyari duit pakai kerudung, pakai jilbab, ngomongnya Islami, pakai peci, pakai sarung, sholat kamera di pojok, jadi imam. Astagfirullahaladzim. Jadi katanya mengatakan agama jangan dijadiin politik, tapi mereka berpolitik pakai agama. Nah, gimana ini? Oh ya kali. Jadi mereka gak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya tentunya, kemudian Allah menciptakan matahari, terus bulan, bintang gemintang untuk memperindah alam semesta raya ini, alam jagat raya ini. Yang semua itu untuk menjadikan sarana berlangsungnya keseimbangan alam, untuk mempermudah kehidupan manusia dan semua makhluk-makhluknya. Jadi Allah ciptakan setelah langit, bumi, kemudian bulan, matahari, bintang. Ya semua itu untuk sarana berlangsungnya keseimbangan alam ini. Dan untuk mempermudah kehidupan manusia dan semua makhluknya tentunya. Bukan cuma manusia, semua makhluknya Allah berikan ini semua untuk kemudahan. Coba bayangkan, Allah ciptakan matahari yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita tentunya cahayanya. Kita bisa sehat, bugar kalau kita terkena sinar matahari, fresh dengan adanya sinar matahari pagi yang masuk ke dalam tubuh kita manusia. Begitu juga kalau sinar matahari masuk ke tubuh hewan, tumbuhan, tanaman, maka tumbuhan itu akan sehat, tidak sakit. Itu aja hewan, dia akan tumbuh subur, tanaman, buah-buahan, karena adanya sinar matahari. Subhanallah. Allahu ya Khaliq. Dialah Allah yang menciptakan. Ya Khaliq, ya Khaliq, ya Khaliq. Sinar matahari mampu mengeringkan pakaian yang sudah kita cuci. Coba kalau tidak ada sinar matahari, susah lama kita ngeringnya. Walaupun sekarang sudah ada mesin cuci. Nah, kalau mesin cucinya rusak gimana? Dan hasilnya juga beda antara mesin cuci dengan sinar matahari. Kalau sinar matahari bukan sekadar mengeringkan, tapi membunuh kuman-kuman yang ada di pakaian. Kalau mesin cuci cuma mengeringkan. Kalau sinar matahari fungsinya banyak, bukan cuma mengeringkan pakaian, tapi kuman-kuman, keringat, virus-virus kita bekas bersin, batuk, hacim. Nah, itu kan bertebaran tuh virus-virusnya tuh, baju sebagainya, nempel dia berjam-jam. Bahkan ada beberapa virus yang nempelnya itu bisa seharian, 2 harian.
Nah kalau sinar matahari dia udah dicuci, mesin cuci, kemudian dia dijemur di jemuran yang kena sinar matahari. Nah sinarnya itu mematikan kuman-kuman virus-virus. Maka kalau saya ini ya, Anda ingin sehat, ingin kuman-kumannya pergi dari tubuh kita, perbanyaklah kena sinar mentari pagi, olahraga, jalan, minimal jalan, olahraga, biar sehat. Gitu. Makanya harus kita lakukan lah. Ini harusnya olahraga nih, tapi tadi telat ini, jadi syuting dulu bikin video. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sinar matahari mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kalau kita nyuci pakaian, maka dia bisa mengeringkan, bisa menurunkan kuman. Kemudian cahayanya bisa sebagai tenaga surya, pembangkit tenaga listrik, tenaga air, yang semuanya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Coba bayangkan kalau nggak ada listrik, aduh pusing dah. Setengah hari aja rasanya hidup ini, dunia ini gelap kayaknya. Bukan cuma gelap, agak ribet kitanya, tidak bisa berbuat sesuatu. Kantor-kantor lumpuh kalau listrik mati. Nggak bisa lampu mati. Kalaupun dia nanti pakai alat untuk pengganti listrik, tapi kan mahal. Kalau listrik kan lebih murah. Nah, kemudian rumah kita rasanya gelap. Kemudian sekarang ini zaman komunikasi, yang saat ini zamannya media sosial, ya ini saya merekam, kan saya harus baterai HP-nya harus full. Kalaupun saya punya power bank-nya itu kalau mati juga habis gimana? Jadi kita butuh banget itu listrik. Kalau enggak, HP kita baterainya kita udah habis. Kemudian peralatan rumah tangga kita, misalnya kita mau masak, kemudian kita perlu sesuatu yang perlu listrik lah, mau nyuci, mesin cucinya mati dan sebagainya, air keran nggak keluar, nah, itu bikin kita pusing lah, gitu ya intinya. Nah, bagaimana kalau kita seharian tuh nggak ada listrik? Kita listrik sehari sejam aja kita rasanya udah gelisah, ya Allah kalau listrik mati ya, mana HP lagi lowbat lagi, ya Allah gimana nih? Nah, apalagi seharian tambah pusing lagi, malam gelap, takut kamar mandi pakai lilin, takut kebakar, banyak lah. Tapi kalau listrik kan terang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan semuanya itu dari sinar matahari, dampaknya merembetnya ke mana-mana. Allah juga yang menciptakan bulan, rembulan yang indah, yang sinarnya tentunya mampu menerangi kegelapan malam. Dengan adanya sinar rembulan, malam yang gelap menjadi terang. Orang yang kerja malam, pulang malam, dia nggak terlalu gelap ketika ada rembulan. Kalau nggak ada bulan, ya agak gelap juga, apalagi tidak ada lampu-lampu penerang yang menuju ke rumahnya. Atau kendaraan, makanya gelap banget deh pokoknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan gelap itu kita ya jadi takut juga semuanya. Nah, terus bagi orang yang mencari uang di malam hari, seperti ada kan pekerja-pekerja yang dia kerjanya malam, ya apapun, kadang kalau di kantor-kantor juga ada lembur malam, ada juga hotel, dia harus standby 24 jam. Saya dulu pernah kerja di hotel, di Sahid Jaya Hotel Internasional di Jakarta. Lama juga saya kerja di hotel. Pernah saya mendapatkan shift malam, berangkat masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi.
maka saya harus berangkat dari rumah. Kalau perkiraan 1 jam perjalanan, jam 10 saya berangkat ke kantor. Nah, kalau malam gelap, coba gimana? Serem. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dari sinar rembulan, dari matahari itu banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian Allah menciptakan juga adanya bintang gemintang yang berkelap-kelip, kelap-kelip lampu di kapal. Lagu orang Padang itu. Allah ya kali. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya sinar matahari juga menambah keindahan malam. Nah, rembulan sinarnya juga membuat syahdu saat memadu kasih di depan jendela kamarnya bagi yang pengantin baru. Ya, pengantin baru nih, Bang. Bagus banget ya, Bang ya. Malam hari ini, Bang. Iya, Neng. Kenapa, Neng? Dingin lagi, Neng. Minum air hangat, Bang, kalau pengen hangat. Ya gitu deh, udah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manfaat matahari, rembulan, bintang menambah syahdu. Rembulan dan bintang menambah syahdu di malam hari, terutama bagi pengantin baru. Bagi yang udah tua sama aja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, renungkanlah, Allah lah yang menciptakan samudra lautan yang luas membentang, luas sekali, airnya biru, ombaknya bergelombang-gelombang, desirannya ada hempasan ombak kadang, anginnya sepoi-sepoi. Kita melihat perahu-perahu nelayan memperindah pemandangan di lautan. Kadang kita melihat kapal-kapal besar. Kadang kita menyaksikan kicauan burung-burung terbang yang mencari mangsa, memakan ikan. Kadang kita melihat lumba-lumba yang menari-nari di atas lautan. Dia lompat-lompat. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa ilahil hamd. Ya Khalik. Ya Allah yang maha menciptakan. Sungguh semuanya elok dipandang. Pandang mata. Bikin mata kita sejuk. Hati kita tentram. Desiran ombak. Melambainya dedaunan pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar lautan. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan semua keindahan-keindahan tadi. Anginnya, angin lautan yang semilir sepoi-sepoi. Berbagai macam perahu-perahu milik petani dengan muka tersenyum ketika mereka mendapatkan ikan yang banyak, senang. Alhamdulillah dapat ikan banyak, senang. Pulang bawa ikan untuk dijual, dikasih istrinya, anaknya senang, istrinya senang. Siapa yang memberikan itu semua? Allah yang menciptakan. Begitu baik Allah sama kita. Kalau kita merenungkan itu semua, tergambar, terbayang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kadang jarang kita syukuri. Jarang kita mengingat Allah kadang. Ampun ya Allah, astagfirullah. Malu kita sama Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua keindahan tadi, matahari Allah ciptakan,
bintang, bulan, lautan, samudra lautan. Kalau nggak ada yang menciptakan, siapa lagi? Nggak mungkin itu semua berdiri sendiri, ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah. Ya Khalik. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Allahu ya Khalik. Allah yang maha mencipta, pembuat. Allah juga yang menciptakan pulau-pulau yang ada di seluruh muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Pulau-pulau dengan tumbuhan pepohonan yang hijau, segar lagi menyejukkan. Pulau-pulau keren-keren seluruh dunia. Ada Pulau Dewata di Bali. Pulau-pulau yang terkenal dimanapun di muka bumi ini yang indah-indah. Kalau kita melihat banyak pohonnya bagus-bagus, pemandangannya bagus-bagus, pasirnya bening, airnya bening, ya Allah. Ikannya melimpah ruah, langitnya indah. Subhanallah, subhanallah. Dialah Allah yang menciptakan seluruh pulau-pulau yang ada di muka bumi ini. Dengan pohon-pohon yang segar lagi menyejukkan. Pemandangan indah, udaranya bersih, membuat kita manusia senang mengunjunginya. Tempat-tempat wisata khususnya. Nah, akhirnya tempat-tempat itu menjadi kehidupan juga buat manusia. Yaitu tempat destinasi wisata yang menjadi penghasilan bagi masyarakat dan daerah setempat. Bayangkan tempat yang bagus, di samping buat petani, tapi juga menjadi mata pencaharian, menjadi pemasukan daerah, menjadi wisata, karena tempatnya bagus, senang, hijau, pulau. Kemudian akhirnya berdirilah di sana rumah-rumah makan, kafe-kafe, berdirilah penginapan-penginapan. Cuma setelah itu kadang disalahartikan, akhirnya tempatnya untuk berbuat maksiat. Padahal alam itu nggak salah, lautan nggak salah. Harusnya kalau kita ke sana ya sama istri. Kalau yang belum punya istri boleh aja, tapi jangan melakukan perbuatan dosa. Tetapi untuk melakukan muhasabah, merenung, melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan akhirnya tempat-tempat yang bagus tuh ajak pasangan yang nggak halal, yang belum jadi istrinya. Kemudian mereka sudah selayaknya menjadi sepasangan suami istri melakukan dosa, maka Allah murka. Maka wajar aja kalau tsunami itu kayaknya adanya baru-baru sekarang deh. Dulu kayaknya nggak pernah dengar ada tsunami waktu saya masih SD gitu. Karena barangkali manusia semakin kesini semakin banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, berzina. Bahkan hanya itu, bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih terkutuk dari berzina, yaitu homoseksual, lesbian, sudah menjadi kebiasaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang telah menciptakan tadi yang saya sebutkan. Kemudian Allah juga menciptakan berbagai macam planet bumi, planet matahari, dan lain-lain. Kemudian tata surya, alam semesta, semua Allah yang menciptakan. Siang, malam, musim dingin, musim panas, musim salju di negeri tertentu. Semua Allah ciptakan tunduk dan patuh kepada Allah ya Khalik yang maha menciptakan. Allah jualah yang menciptakan surga dengan segala keindahannya yang belum pernah terbayangkan oleh alam pikiran kita, yang nggak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah dirasa oleh anggota tubuh kita. Surga itu hak, benar, pasti ada. Dan Allah berikan surga itu sebagai tempat sebaik-baiknya kembali bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mau memperbaiki diri, yang mau hijrah dari sesuatu yang kurang baik menjadi yang baik, yang ingin dekat sama Allah,
yang rindu sama Allah, yang cinta sama Allah. Kemudian bukan cuma sekedar angan-angan, dia rindu, dia cinta, tapi dia berusaha sekuat tenaga. Dia bangun tatkala azan berkumandang di subuh hari, dingin, dia tetap paksakan dirinya ingin berwudu. Kemudian dia jalan di kegelapan subuh menuju rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Kemudian setelah sholat, dia berzikir sejenak, duduk sebentar, itikaf di masjid, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Atau dia membaca surat cinta darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Dia memohon ampun di masjid itu, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah ya Rabb, astagfirullah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dia perbanyak baca istighfar di rumah-rumah Allah. Dia memohon ampun seperti mohon ampunnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau dia memohon ampun seperti mohon ampunnya Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk hamba-hambamu yang zalim. Begitu merintihnya tangisan Nabi Yunus ketika berada di dalam ikan paus. Atau doa ibanya, doa terisak-isaknya ayah kita, ayah bunda kita, Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Kata orang tua kita Adam dan Hawa. Sekiranya tidak Engkau beri ampunan ya Allah kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitulah rengean, tangisan, memohon belas kasihan Allah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, pagi, siang, malam Adam dan Hawa orang tua kita mohon ampun kepada Allah atas khilaf yang telah dilakukan. Sampai-sampai tangisannya itu menjadi mata air sungai. Yang burung-burung ketika di dunia itu dia minum airnya manis, air mata tangisan Nabi Adam alaihissalam. Maka burung berkata kepada Adam, wahai Adam, sungguh air matamu sangat manis, aku minum. Kemudian Adam menyangka dia mengejek, burung mengejeknya, maka dia semakin menangis. Adam semakin memohon ampun kepada Allah. Ada malu kepada Allah, telah melanggar, telah khilaf, memakan buah khuldi yang Allah perintahkan untuk dilarang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa yang bagus kalau kita berdoa sebelum doa yang lain, pakai doa itu pelumas, pelicin, pelancar supaya doa kita diijabah oleh Allah. Doa tadi, doa orang tua kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Dan Nabi Adam, ampuni kami Allah, sesungguhnya bila Kau tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Begitu tangisan orang tua kita Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Kemudian tangisan Nabi Yunus bin Matta ketika dia berada di dalam ikan paus. Dia menyadari kesalahannya yang telah meninggalkan kota Ninawa, yang disuruh menyeru kepada Allah, menyuruh umatnya untuk hanya menyembah Allah yang satu, yang esa, yang tauhid. Namun kaumnya mengejek-ejek, mencaci maki, menghina, membuli, bahkan ingin membunuhnya. Ketika itu Nabi Ayub kurang bersabar, dikasih waktu sekitar 3 hari untuk memberikan peringatan. Namun di hari yang kedua Nabi Yunus bin Matta meninggalkan kaumnya. Sudah gak kuat, sudah gak tahan. Maka Allah tegur dia dengan berupa dimakan ikan paus. Nah, di dalam kegelapan malam itulah
di kegelapan ikan paus itulah Nabi Yunus bin Matta berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Karena memang Allah maha suci, kita manusia ini kotor. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini ya Allah termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim, menganiaya diri sendiri, berbuat dosa, maksudnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, perbanyak baca istighfar. Atau doa istighfar yang paling baik dan terbaik adalah sayyidul istighfar, induknya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, Allah, Engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berjanji ya Allah, aku sudah berjanji kepadamu ya Allah untuk senantiasa ya Allah taat patuh kepadamu sesuai dengan kemampuanku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari amal-amal burukku ya Allah, dari perbuatan-perbuatan burukku ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah, aku mengakui ya Allah nikmat, karunia, anugerah ya Allah yang Kau berikan kepada kami sangatlah banyak ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, ya Allah, aku pun menyadari, mengakui ya Allah, aku sadar-sadarnya mengakui ya Allah bahwa aku juga banyak dosa-dosanya ya Allah. Sebanyak buih di lautan ya Rabb, sebanyak pasir di pantai, sebanyak dedaunan di pohonan ya Allah. Maka ya Allah faghfirli, maka ampunilah dosaku ya Allah, faghfirli, maka ampuni dosaku ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada ya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Begitulah doa sayyidul istighfar, doa yang indah, sebaik-baik doa istighfar. Sebaik-baik istighfar adalah doa sayyidul istighfar, induknya istighfar. Nah, kalau kita membaca doa sayyidul istighfar itu, saudaraku sekalian, dengan penuh iman, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yakin, diresapi, dihayati, sampai menyucurkan air mata kita karena takut kita kepada Allah, karena kita ingin bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari kita baca dengan penuh keyakinan dan keimanan, dengan hati. Maka kata Rasulullah, kalau kita wafat di sore hari, maka di ahli surga. Subhanallah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibaca doa-doa istighfar itu di sore hari dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, diresapi sampai kita menangis bersungguh-sungguh artinya kepada Allah, maka kalau kita takdirnya meninggal di malam hari, di pagi hari, maka kita ahli surga. Betapa pemurahnya Allah. Dengan sering-sering baca doa syahadul istighfar, kita bisa masuk surga, saudara. Hafalkanlah. Ada banyak di zikir pagi sore syahadul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa bagus, jadi dihafalkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ciptakan surga itu untuk hamba-hamba Allah yang senang beristighfar, mohon ampun, menyadari, mengakui kesalahan. Jadi bentuk tobat kita kepada Allah diantaranya kita, pertama kita ingat dosa-dosa kita, kemudian kita menangis menyesal. Kemudian setelah kita menyesal, kita mengakui kepada Allah bahwa kita ini hamba Allah yang banyak dosa. Mengakui dosa-dosa kita. Bentuk pengakuan kita banyak dosa. Kita sadar, kita ingat semua dosa-dosa kita. Mohon ampun kepada Allah, Allah senang. Tapi kalau orang nggak mengakui dosa-dosanya, sombong. Jangan seperti iblis, sudah jelas durhaka kepada Allah, menolak perintah Allah, untuk
sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas perintah Allah. Ketika Allah murka, bukannya dia mohon ampun kepada Allah, tapi nantang Allah. Maka Allah tambah murka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kalau kita tidak ingin seperti iblis, tidak dimurkai oleh Allah. Kalau Allah udah murka, Allah sudah tutup pintu hidayah, Allah sudah tutup kasih sayangnya. Nauzubillah. Bisa sahabat kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalah artinya kita hidup di dunia ini kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita? Apalah artinya kita di dunia ini kalau Allah tidak redha dengan kita? Apalah artinya kita hidup, sekalipun hidup kita umurnya 1000 tahun, semakin sengsara, umur kita semakin panjang, bukan semakin bahagia, semakin sengsara. Badan lemah, nggak kuat, mata sudah pudar, telinga sudah tidak mendengar, gigi sudah copot. Apa artinya kita hidup bertahun-tahun? 1000 tahun sekalipun, kalaulah bisa, apa gunanya? Yang ada nyusahin anak, nyusahin cucu, cicit, dan sebagainya. Apalagi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah manusia itu diperkenankan umurnya panjang sampai hari kiamat, mungkin yang akan diperkenankan adalah Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW akan meninggal, dijemput, diperintahkan sama Allah, ditanya sama Allah, apakah ingin terus atau ingin bisa berjumpa denganku, kata Allah. Tentulah Rasulullah ingin berjumpa dengan Allah. Allah kekasihnya, pencipta langit dan bumi, ya Khalik. Maka Rasulullah memilih berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menciptakan neraka bagi hamba-hambanya yang sombong, yang angkuh, durhaka, yang membangkang, yang melakukan kesirikan, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang senantiasa durhaka kepada Allah dan kepada Rasulullah, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak mencontoh Rasulullah SAW, tidak mencintai keluarganya, tidak mencintai keturunannya, ahlul baitnya, membencinya, menghinanya, mencaci makinya, memenjarakannya. Sungguh biadab. Orang yang mencaci maki, menghina keturunan Rasulullah, memenjarakan, demi Allah, wallahi demi Allah, pasti akan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat kalau dia tidak tobat. Bagaimana kalian nanti akan bisa mempertanggungjawabkan, akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kalau tidak mencintai keturunan para nabi dan rasul, tidak mencintai zuriatnya, cucu, cicit keturunannya sampai hari kiamat? Maka kalian akan mendapatkan berat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi neraka jahanam, neraka yang apinya dipanaskan 1000 tahun, kemudian berubah warnanya, dipanaskan lagi 1000 tahun, berubah lagi warnanya, dipanaskan lagi, dipanaskan. Sekiranya debunya dunia, debunya api neraka jahanam aja dijatuhkan ke muka bumi ini, maka hancur leburlah dunia ini beserta isinya. Jadi kalau kita sombong, belagu, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, tidak mencintai keluarga Rasulullah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dialah Allah yang menciptakan dahsyatnya, ngerinya api neraka jahanam. Dia juga Allah yang menciptakan dahsyatnya, berdebarnya, ngerinya ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang setiap manusia harus melewatinya, tidak terkecuali Nabi dan Rasul.
hingga Rasulullah pun menangis terisak-isak. Beliau khawatir akan umatnya. Allah juga yang menciptakan aneka siksa yang ada di dalam neraka jahanam sebagai balasan bagi orang-orang kafir yang mengaku Tuhan, yang sombong, yang zolim. Allah ciptakan neraka jahanam bagi iblis laknatullah, untuk orang-orang kafir yang senantiasa tidak menaruh belas kasihan kepada umat Islam, yang senantiasa membantai. Yang terjadi di Rohingya, pembantaian terhadap saudara muslim di Irak oleh Amerika dan sebagainya. Di Cina, dimanapun negeri-negeri kafir membantai umat Islam, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Atau muslim, tapi dia juga membantai saudara-saudara muslimnya di dalam negeri dan dimanapun, maka dia juga sama, neraka jahanam, kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Neraka jahanam Allah ciptakan juga bagi orang-orang munafik yang membenci Islam, pakaiannya serba Islam, tapi kata-katanya membenci Islam, ngakunya Islam. Tapi dia benci terhadap Islam, yang mengatakan Islam adalah agama teroris, Islam menghambat kemajuan dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini nanti meninggalnya susah, di alam kuburnya diazab, dipindahkan ke akhirat di neraka langsung. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan semuanya, surga, neraka. Allah menciptakan semua itu dari ketiadaan menjadi yang ada, dengan hanya mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Terciptalah apapun yang dia kehendaki. Allah juga yang menakdirkan semuanya. Karenanya Allah memiliki nama yang indah, Al-Khaliq, yang maha menciptakan, maha pencipta, maha pembuat. Mudah-mudahan kajian Asmaul Husna edisi yang ke-11 ini, nama Allah Asmaul Husna yang ke-11, Al-Khaliq, yang maha mencipta, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati kita, membuat kita ingin semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita ingin dekat kepada Allah, semakin kita ingin selalu berada dekat Allah Subhanahu wa taala, semakin rindu, semakin cinta, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga demikian akan semakin mencintai kita, akan semakin mendekat kepada kita. Allah pun ingin senantiasa memberikan yang terbaik bagi makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah dari tutur kata, dari penyampaian, dari sikap, saya mohon maaf. Saya bukan seorang ustadz, jadi saya sedikit dalil karena memang saya belum banyak hafal ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis. Saya membacakan dalil itu di awal, seperti tadi ya saya bacakan Khaliq tadi, saya membacakannya di awal di surat A'raf surat ke-13. Yang tadi saya baca, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dialah Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Jadi saya bacanya di awal karena saya bukan seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya cuma hamba Allah, orang umum, orang fakir, orang yang tidak berilmu, yang baru belajar memperbaiki diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.